Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini saya akan melakukan atau mengkuras full akuarium saya ya bro ya. Jadi akuarium ini terkena white spot bro, terkontaminasi white spot. Oke gitu aja bro, let's kuy. Nah, untuk mengatasi white spot dari ikan Oscar yang saya miliki bro, itu saya menggunakan garam ikan dan methylene blue bro. Ini cukup ampuh untuk mengatasi white spotnya gitu. Ikan Oscar saya itu banyak yang terkena white spot bro ya, mungkin penyebabnya itu karena kontaminasi air pada saat memasukkan ikannya bro gitu. Kita gunakan garam ikannya itu secukupnya aja ya bro ya. Nah itu saya tidak memakai takaran gram atau apa, tapi menggunakan feeling aja bro. Ini saya menampung ikannya itu menggunakan styrofoam yang diberi aerator. Lalu saya gunakan juga methylene blue nya bro. Ini saya juga tidak menggunakan ukuran ya bro ya, saya hanya menggunakan feeling saja. Ketika birunya sudah mulai atau menurut saya cukup pekat, itu sudah cukup. Ini gunanya untuk mengatasi atau menghilangkan white spot di ikan Oscarnya bro. Ini juga baru pertama kali ini saya memakai garam ikan dan methylene blue. Apakah ini sangat ampuh atau ampuh untuk mengatasi white spot? Dan ikan ini bakalan tak karantina dulu bro. Nah di sini juga saya menggunakan water heater bro. Water heater ini gunanya yaitu untuk mempercepat siklus si white spot tersebut bro. Jadi suhunya saya setel di atas 30 derajat. Itu yang saya searching di browser, di YouTube. Saya banyak cari itu bagaimana cara mengatasi white spotnya. Nih white spot itu seperti ini bro, sampai ekornya tuh apa ya, towal kalau bahasa Jawanya. Gitu, ngeri lah bro, kasihan ikannya bro. Ya ikannya semua saya masukkan ke tank karantina ya bro ya. Kalau di YouTube sih pada bilang 2 hari sampai 3 hari, ada yang bilang seminggu. Nah ini saya nggak tahu nih berapa lama nih, tergantung nantinya ya bro ya. Ya sekarang kita mulai kurasnya bro ya. Seperti janji saya sebelumnya, saya akan memberikan tutorial cara menguras akuariumnya ya bro ya. Kita keluarkan air di akuarium ini menggunakan pompa seperti ini bro. Ini sangat membantu sekali nih bro untuk mengurangi atau mengeluarkan air. Pertama-tama setelah air itu kosong, kita gosok ya bro ya. Ini saya memakai yang pertama itu sunlight. Sunlight dicairkan biasa kayak nyuci piring itu, lalu digosok-gosokkan sampai bersih bro, di akuariumnya, di luar maupun di dalam bro. Ini digosok sampai apa ya, sekuat tenaga bro, karena ini keraknya itu sangat membandel bro. Di luar sama di dalam tuh udah susah. Saya nggak memakai cairan keras ya bro ya, saya hanya memakai sunlight. Nah bahan-bahannya nanti selanjutnya saya akan menggunakan pasta gigi bro. Jadi sunlightnya itu dulu menggunakan sunlight, dibiarkan beberapa menit, 10 menitan lah, 10 menitan dibiarkan, lalu dibilas. Nah digosok dulu sebelumnya bro, nyampai benar-benar yakin itu bersih, biarkan dibilas. Nah itu ada apa ya, di daerah saya itu airnya tuh berkapur bro. Jadi kalau penyusutan air itu kena atau airnya itu menguap, itu ada bekas-bekas si kapur dari airnya bro. Jadi harus ekstra digosok ya bro ya. Ini saya ngosoknya sekuat tenaga ini bro. Nah di sini saya sudah menggunakan pasta gigi bro.
setelah menggunakan sunlight didiamkan, terus saya gosok lagi menggunakan pasta gigi bro sampai rata. Pasta gigi kan juga udah terkenal kan ya, bisa menghilangkan kerak-kerak kaca gitu. Digunakan pasta gigi sampai dengan rata bro, terus habis itu nanti dibiarkan 30 menit ya bro ya. Nah satu bahan lagi setelah sunlight pasta gigi itu ada citron atau citric acid ya bro ya. Citric acid ini kan asam, itu membantu untuk mengurangi kerak juga bro. Sama lumut-lumutnya itu, kotoran-kotoran yang menempel di kaca itu bisa teratasi dengan menggunakan citric acid. Nah citron ini saya cairkan dengan air sedikit bro, jadi larutannya itu saya usahakan kental gitu. Nah ini sekarang posisinya gelap itu karena lampunya saya matikan bro, biar saya bisa melihat jelas kerak-kerak dan baret-baret tipisnya itu yang ada di kaca ya bro ya. Ini bukan malam hari tapi tetap siang sampai sore hari, tapi lampunya saya matikan. Kebetulan saya ngurasnya ini di indoor ya bro ya gitu. Oke, disimak aja bro, nanti seperti apa hasilnya. Apakah sunlight, pasta gigi, dan citron itu bisa menghilangkan kerak yang membandel, jamur dan lumut? Simak videonya sampai akhir ya bro ya. Nanti saya kasih bonus video bagaimana asiknya, serunya ngasih makan ikan predator saya bro. Oke gitu aja bro, simak kuy. Yakin kacanya itu sudah bersih bro. Setelah 30 menit menunggu ke akuarium yang sudah digosok dengan citron, mari kita bilas ya bro ya. Ini udah mulai kelihatan bro, udah mulai sedikit bersih ya bro ya. Ini kebetulan saya juga beli akuariumnya itu second bro, bekasan full set gitu. Jadi ya kacanya minusnya, kacanya udah ada yang baret-baret sih bro gitu. Ini alat sangat berguna bro, serius. Untuk mengurangi atau mengeluarkan airnya itu tidak perlu diangsu. Diangsu itu menggunakan gayung ya bro ya. Sangat mudah, sangat praktis, murah meriah. Menggunakan prinsip ketinggian bro. Jadi kalau akuarium kalian itu posisinya lebih tinggi, itu sangat recommended menggunakan selang ini ya bro ya.
selesai, sebentar lagi kita bilas. Oke, ini yang ditunggu-tunggu, apakah bisa menghilangkan kerak dan jamur? Mari kita buktikan. Let's go. Ini dia hasilnya bro. Ini air yang sudah dikasih, akuarium yang sudah dikasih air ya, masih seperti ini bro. Ini baru saya kasih air ya bro ya, masih proses filtrasi atau persiapan ya. Jadinya kayak gini bro. Gimana hasilnya, beda jauh apa enggak bro dengan yang tadi di awal? Pastinya sih menurut saya sih jauh bro, tapi ya caranya itu lumayan ribet dan lama ya bro, harus menunggu beberapa menit. Nah ini akuarium saya itu tadi, si Arwana Jardininya saya fungsikan dulu ke akuarium kecil ya bro ya. Di sini saya juga akan menaruh ikan saya yang baru, yaitu kemarin saya baru membeli ikan palmas bro, palmas Enli Cherry dan palmas albino. Per ekornya tuh harganya 25.000 di pasar Tegalega. Lumayan bro buat ngisi-ngisi bawahnya akuarium bro. Gitu. Gimana bro, bening banget ya bro ya akuarium saya bro ya. Mantap. Bisa ditiru bro, recommended. Tapi kekurangan cara itu ya lama bro, kayak gitu. Oke, mari kita lihat cara melepaskan atau merilis ikan palmas. Dan setelah ini akan saya kasih video makannya ya bro ya, kasih makan ikan lele kecil bro. Oke, mungkin sekian dulu ya bro ya. Silahkan nikmati atau video cara melepas dan mengasih makan atau feeding my predator. Gitu aja bro. Terima kasih bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.